Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad David dengan NIM 23060020 yang akan membacakan materi tentang perekonomian terbuka dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon SEME. Pada materi ini pada materi ini pokok pembahasan yaitu yang pertama arus modal dan barang internasional. Yang kedua, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Yang ketiga yaitu ORS. Baiklah, materi pertama pada materi ini itu arus modal dan barang internasional. Perbedaan perekonomian yang penting antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Ada bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran satu negara selama 1 tahun tentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dengan memproduksi barang dan jasa. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya yang memberikan pinjaman pada negara lain. Untuk membantu hal ini secara lebih jelas, mari kita lihat perhitungan pendapatan nasional yang telah kita bahas dalam bab 2, yaitu peran ekspor neto. Perhatikanlah pengeluaran atas output barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dalam perekonomian tertutup, seluruh output dijual di pasar domestik dan memperluar dibagi menjadi 3 komponen, yaitu konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Dalam perekonomian terbuka, sebagai output dijual untuk domestik dan sebagian diekspor ke luar negeri. Kita bisa memilih pengeluaran atas output pada perekonomian terbuka menjadi 4 komponen. Ada juga itu arus modal internasional dan neraca perdagangan. Dalam perekonomian terbuka, seperti dalam perekonomian tertutup, yang kita bahas di bab 3 pada uang dan pasar barang sangatlah terkait. Untuk melihat hubungan ini, kita harus menulis kembali identitas perhitungan pendapatan nasional dalam bentuk tabungan dan investasi. Barang serta jasa daripada identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus dana internasional untuk membiayai akumulasi modal serta arus barang dan jasa internasional adalah dua sisi mata uang yang sama. Di suatu sisi, jika tabungan kita melebihi investasi kita, maka tabungan yang diinvestasikan untuk domestik akan dipinjamkan kepada pihak asing yang membutuhkan. Pihak asing membutuhkan peminjam ini karena kita memberi mereka lebih banyak barang dan jasa daripada yang mereka berikan. Artinya, kita mengalami surplus perdagangan di sisi lain jika investasi kita melebihi tabungan kita. Kelebihan investasi dalam dibiayai dengan meminjam dari luar negeri. Utang luar negeri itu memungkinkan kita mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada mengekspornya, yaitu kita mengalami defisit perdagangan. Tabel 5-1 membahas tentang hal ini. Perhatikan bahwa arus modal interna- internasional beraneka macam bentuknya. Bentuk yang paling sederhana adalah mengonsumsi sebagian telah kita lakukan bahwa kita mengalami defisit perdagangan. Negara lain akan memberi kita pinjaman. Ini terjadi misalnya ketika Jepang berutang pada perusahaan-perusahaan
atau pemerintah AS. Namun, arus modal bisa terjadi dalam bentuk pihak asing memberi aset domestik. Misalnya, jika seseorang warga negara Jerman membeli saham dari orang Amerika di Bursa Efek New York dalam kasus pihak asing meminjam dana domestik atau membeli aset domestik. Pihak asing mendapatkan klaim atas pengembalian atau pembelian modal domestik. Dalam dua kasus, pada akhirnya pihak asing akan memiliki sebagian dari aset modal domestik. Yang selanjutnya yaitu arus barang dan modal internasional, sama dengan sebuah contoh. Keseimbangan antara ekspor neto dan arus modal keluar neto merupakan identitas. Hal itu harus sesuai dengan ciri variabel tersebut. Didefinisikan dan angka-angkanya dijumlahkan, tetapi intuisi di balik hubungan yang penting tersebut mudah untuk melewatkan. Cara baik untuk memahami hal ini adalah mempelajari sebuah contoh. Andaikan Mr. Gates memutuskan untuk menyimpan 5.000 yen di bawah kasur. Dalam kasus ini, Mr. Gates telah mengalokasikan sebagian tabungan untuk menginvestasi dalam perekonomian Jepang dan bukan dalam perekonomian AS. Jadi, tabungan AS melebihi investasi AS. Kenaikan ekspor neto AS sesuai dengan kenaikan dalam arus modal keluar neto AS. Namun, jika Mr. Gates ingin berinvestasi di Jepang, dia tidak akan menjadikan mata uang sebagai aset pilihannya. Dia mungkin akan menggunakan uang 5.000 yen tersebut untuk membeli saham. Sebut aja saham perusahaan Sony. Atau dia mungkin akan membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Dalam kasus tersebut, sebagian tabungan AS mengalir di luar negeri. Sekali lagi, arus modal keluar neto AS sama dengan ekspor neto AS. Hal sebaiknya terjadi di Jepang karena konsumen Jepang melebihi salinan sistem operasi Windows pengeluaran Jepang terhadap barang dan jasa. Kemungkinan terakhir adalah Mr. Gates menemukan uang 5.000 yen tersebut dengan dolar AS pada bank lokal. Tetapi, hal ini tidak mengubah situasinya. Bank tersebut sekarang harus melakukan sesuatu dengan uang 5.000 yen itu. Bank tersebut dapat membeli aset Jepang arus modal keluar neto. Bank tersebut mungkin membeli barang buatan Jepang atau bank itu dapat menjual yen tersebut ke orang Amerika lain yang mau menggunakannya untuk melakukan sebuah transaksi. Jika Anda mengikuti aliran uang tersebut, Anda dapat melihat bahwa pada akhirnya ekspor neto AS akan sama dengan arus modal keluar neto AS. Materi yang selanjutnya yaitu tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Sejauh ini, dalam diskusi arus barang dan modal internasional, kita telah menyusun kembali identitas akuransi, yaitu dengan mendefinisikan variabel-variabel yang menentukan terjadinya transaksi dalam perekonomian terbuka. Dan kita telah menunjukkan keterkaitan pengembangan model yang dapat menjelaskan perilaku variabel-variabel ini. Kemudian, kita bisa gunakan model itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana neraca perdagangan menanggapi perubahan-perubahan kebijakan. Yaitu ada mobilitas, modal, dan tingkat bunga dunia. Sebelumnya, kita telah mengkaji model arus barang dan modal internasional. Karena neraca perdagangan sama
dengan arus modal keluar neto, sama dengan tabungan dikurangi investasi. Maka model kita akan memusatkan perhatian pada tabungan dan investasi untuk pengembangan model ini. Jika gunakan beberapa elemen yang sudah kita kenal dari bab 3, tetapi berbeda dengan model bab 3. Kita akan mengasumsi bahwa tingkat bunga nilai penyeimbangan tabungan dalam investasi. Sebaliknya, kita biarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan meminjam dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan dan memberi pinjaman kepada negara lain. Jika dalam model ini tingkat bunga real tidak ditentukan dari keseimbangan tabungan dan investasi, apa yang sebenarnya menentukan tingkat bunga real? Kita jawab pertanyaan ini dengan memperhatikan kasus sederhana di sebuah perekonomian terbuka kecil. Yang kita maksud dalam kecil di sini adalah bahwa perekonomian ini adalah bagian kecil dari pasar dunia dan dengan sendirinya tidak memiliki dampak yang berarti terhadap tingkat bunga dunia. Dengan mobilitas modal, kita mengartikan bahwa penduduk negara itu memiliki akses penuh kepada pasar uang dunia. Biasanya, pemerintah tidak melarang untuk memberikan pinjaman kepada atau meminjam dari pihak asing. Karena asumsi mobilitas modal sempurna tersebut, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil kita harus sama dengan tingkat bunga dunia. Masyarakat dalam perekonomian terbuka kecil tidak akan meminjam pada tingkat bunga di atas karena mereka selalu mendapatkan pinjaman dari luar negeri pada tingkat bunga R. Demikian pula, masyarakat dalam perekonomian ini tidak akan memberi pinjaman pada tingkat bunga di bawah, karena mereka bisa menerima tingkat bunga dengan memberi pinjaman pada pihak asing. Jadi, tingkat bunga dunia menentukan tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil kita. Mari kita bahas sejenak apa yang menentukan tingkat bunga dunia. Dalam perekonomian tertutup, keseimbangan antara tabungan domestik dan investasi domestik menentukan tingkat bunga. Dengan tidak adanya perdagangan antar planet, maka perekonomian dunia merupakan perekonomian tertutup. Karena itu, keseimbangan antara tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Perekonomian terbuka kecil kita memiliki dampak yang amat kecil terhadap tingkat bunga real dunia. Karena hanya merupakan bagian kecil dari dunia, yang berarti perekonomian terbuka kecil memiliki dampak yang amat kecil terhadap tabungan dunia dan investasi dunia. Dengan demikian, bagi perekonomian terbuka kecil kita, tingkat bunga dunia adalah variabel eksogen. Lalu mengapa mengasumsikan perekonomian terbuka kecil? Analisis yang dilakukan pada bagian bab ini mengasumsi bahwa negara yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil. Pendekatan yang sama juga dengan gunakan pada bab 12 yang membahas fluktuasi jangka pendek pada perekonomian terbuka. Asumsi ini menimbulkan beberapa pertanyaan. T. Apakah asumsi perekonomian terbuka kecil dapat dengan baik menggambarkan AS? J. Jika tidak. Tentu saja tidak. Setidaknya tidak secara lengkap. AS meminjam dan meminjamkan dana di pasar uang dunia dan pasar tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat bunga real AS.
namun akan berlebih jika mengatakan bahwa tingkat bunga real AS hanya ditentukan oleh pasar uang dunia. Jadi, mengapa kita mengasumsi perekonomian terbuka kecil? Jadi, beberapa negara seperti Kanada dan Belanda lebih baik bila dijelaskan dengan asumsi perekonomian terbuka kecil. Namun, alasan utama membuat asumsi ini adalah untuk mengembangkan pemahaman dan intuisi bagi makroekonomi dalam perekonomian terbuka. Ingat, dari bab 1, bahwa model ekonomi dibangun berdasarkan asumsi yang sederhana. Sebuah asumsi tidak harus realistis agar berguna. Dengan mengasumsi perekonomian terbuka kecil, kita akan sangat menyederhanakan analisis dan karena itu akan membantu menjernihkan pikiran kita. Dapat kita melepaskan asumsi ini dan membuat model yang lebih realistis? Jawabannya yaitu ya, kita dapat dan kita akan melakukannya. Appendix pada bab ini dan appendix pada bab 12 menggunakan kasus lebih realistis dan lebih rumit daripada perekonomian terbuka besar. Beberapa dosen langsung masuk ke materi ini ketika mengajarkan topik tersebut karena pendekatan lebih realistis bagi perekonomian suatu negara seperti AS. Sementara yang lain berpikir bahwa mahasiswa harus belajar berjalan dahulu sebelum berlari. Dan karena itu, memulainya dengan asumsi yang menyederhanakan dari perekonomian terbuka kecil. Lalu bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Anggaplah bahwa perekonomian berada dalam posisi perdagangan berimbang, yaitu pada tingkat bunga dunia. Investasi 1 sama dengan tabungan S, dan ekspor neto NX sama dengan 0. Mari kita gunakan model yang telah kita pelajari untuk memprediksi dampak kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam negeri. Yang pertama-tama, perhatikanlah apa yang terjadi pada perbelanjaan pemerintah. Kenaikan dalam G mengurangi tabungan nasional. Investasi akan tetap sama, karena itu tabungan menjadi lebih kecil daripada investasi. Dan sebagian investasi harus dibiayai dengan meminjam dari luar negeri. Logika yang mau sama juga berlaku untuk menurunkan pajak. Pemotongan pajak akan mengurangi peningkatan pendapatan disable Y per T, mendorong konsumsi, dan mengurangi tabungan nasional. Kebijakan fiskal luar negeri. Perhatikanlah apa yang terjadi pada perekonomian terbuka kecil ketika negara lain meningkatkan belanja pemerintahnya. Jika negara lain ini adalah bagian kecil dari perekonomian dunia, maka perubahan fiskal tidak terlalu berpengaruh pada negara-negara lainnya. Namun, jika negara lain ini merupakan bagian besar dari perekonomian dunia, kenaikan belanja pemerintahnya akan mengurangi tabungan dunia. Penurunan tabungan dunia akan menyebabkan tingkat bunga dunia naik, seperti
yang kita lihat di model perekonomian tertutup. Yang selanjutnya yaitu pergeseran dalam permintaan investasi. Perhatikanlah apa perhatikanlah apa yang terjadi pada perekonomian terbuka kecil jika kurva investasi bergeser ke arah kanan. Jika permintaan terhadap barang investasi pada setiap tingkat bunga meningkat, pergeseran ini akan terjadi jika misalnya pemerintah mengubah undang-undang perpajakan pada mendorong investasi dengan memberikan kredit pajak investasi. Gambar 5.5 menunjukkan dampak pergeseran judul investasi pada tingkat bunga dunia tertentu. Investasi meningkat karena tabungan tidak berubah. Sebagian investasi harus dibiayai dengan utang luar negeri. Modal mengalir masuk ke dalam perekonomian untuk membiayai peningkatan investasi, sehingga harus modal keluar neto adalah negatif. Bedanya, kenaikan satu menunjukkan penurunan NS. Materi selanjutnya yaitu mengevaluasi kebijakan ekonomi. Model perekonomian terbuka kita menunjukkan bahwa arus barang dan jasa yang diukur oleh neraca perdagangan bisa dikaitkan dengan arus dana internasional untuk akumulasi modal. Arus modal keluar neto adalah selisih antara tabungan domestik dan investasi domestik. Jadi, dampak kebijakan ekonomi terhadap neraca perdagangan selalu bisa ditemukan dengan menelaah dampak terhadap tabungan domestik dan investasi domestik. Kebijakan yang meningkat investasi atau mengurangi tabungan cenderung menyebabkan defisit perdagangan. Analisis kita tentang perekonomian terbuka bersifat positif, bukan negatif, yaitu analisis kita tentang bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi arus modal dan barang internasional, tidak memberitahu kita apakah kebijakan tersebut diinginkan atau tidak. Mengevaluasi kebijakan ekonomi dan dampak terhadap perekonomian terbuka adalah topik yang sering diperdebatkan oleh para ekonomi dan membuat kebijakan. Ketika suatu negara mengalami defisit perdagangan, para pembuat kebijakan harus menjawab pertanyaan apakah defisit perdagangan itu merupakan masalah nasional. Sebagian besar ekonomi melihat defisit perdagangan bukanlah masalah tersendiri, tetapi barangkali merupakan gejala dari suatu masalah. Defisit perdagangan bisa jadi merupakan refleks tingkat dari tingkat tabungan yang rendah. Dalam perekonomian tertutup, jika tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi yang rendah dan menyediakan modal massa dengan yang kecil. Dalam perekonomian terbuka, tabungan yang rendah menyebabkan defisit perdagangan dan utang luar negeri terus bertambah, yang harus dilunasi secara beransur-ansur. Dalam kedua kasus, konsumsi massa kini yang tinggi menyebabkan konsumsi masa depan yang rendah, sehingga generasi mendatang akan menghadapi kondisi tingkat tabungan nasional yang rendah. Namun, defisit perdagangan tidak perlu merupakan refleksi dari masalah ekonomi. Ketika perekonomian agraris miskin berkembang menjadi perekonomian industri modern,
Mereka kadang-kadang membiayai investasinya yang tinggi dengan utang luar negeri. Dalam kasus ini, defisit perdagangan adalah tanda pembangunan ekonomi. Misalnya, Korea Selatan pernah mengalami defisit anggaran yang besar selama tahun 1970-an. Yang terjadi salah satu dari menilai kinerja ekonomi dari neraca perdagangan saja, tetapi juga harus melihat sebab-sebab yang mendasari arus internasional tersebut. Yang selanjutnya yaitu defisit perdagangan Amerika Serikat. Selama tahun 1980-an sampai 1990-an dan awal 2000-an, AS mengalami defisit perdagangan yang besar. Panel A menurunkan pengalaman ini dengan menggambarkan ekspor neto sebagai persentase dari GDP. Defisit perdagangan berfluktuasi sepanjang waktu tetapi dengan sebagai prosentase dari GDP. Apa penyebab defisit perdagangan AS? Jawabannya adalah tidak ada satupun penjelasan yang pasti. Namun, untuk memahami bagaimana itu bisa terjadi, akan sangat membantu dengan melihat tabungan nasional dan investasi domestik. Seperti melihat di panel B. Ingatlah bahwa defisit perdagangan adalah selisih antara tabungan dan investasi. Belum ayo. Awal mula defisit perdagangan secara kebetulan bersamaan yaitu dengan turunnya tabungan nasional. Perkembangan ini dapat dijelaskan oleh kebijakan fiskal ekspansioner pada tahun 1980 dengan dukungan Presiden Ronald Reagan. Kongres mengeluarkan peraturan pada tahun 1981 yang secara substansial memotong pajak pendapatan perorangan selama 3 tahun ke depan. Karena pemotongan pajak ini tidak sama dengan pemotongan pengeluaran pemerintah, maka anggaran negara mengalami defisit. Defisit anggaran ini adalah satu defisit. Lalu mengapa modal tidak mengalir ke negara miskin? Defisit perdagangan AS yang telah kita bahas pada studi kasus sebelumnya menggambarkan arus masuk modal ke AS dari seluruh negara di dunia. Negara mana yang menjadi sumber arus modal tersebut? Karena dunia merupakan perekonomian tertutup, maka modal pasti berasal dari negara-negara mengalami surplus perdagangan. Pada tahun 2005, kelompok ini mencakup bahwa negara yang jauh lebih miskin daripada AS seperti Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Cina. Di negara-negara tersebut, tabungan melebihi investasi pada modal domestik. Negara-negara ini mengirim dana ke luar negeri seperti AS, di mana investasi pada modal domestik melebihi tabungan. Salah satu alasan adalah adanya perbedaan yang relevan dan signifikan antara satu negara dengan negara lainnya. Selain akumulasi modal mereka, negara-negara miskin tidak hanya memiliki tingkat akumulasi modal yang rendah, tetapi juga memampu produksi yang rendah. Sebagai contoh, dibandingkan negara kaya, negara miskin mungkin memiliki akses yang terbatas pada teknologi canggih, tingkat pendidikan yang lebih rendah, atau kebijakan ekonomi yang kurang efisien.
Perbedaan tersebut dapat berarti output yang lebih sedikit daripada input modal dan tenaga kerja yang bersedia. Dalam fungsi produksi top 12, hal ini dapat terlihat pada nilai parameter A yang lebih rendah. Jika demikian, maka kebutuhan modal tidak menjadi lebih bernilai di negara-negara miskin. Alasan kedua, mengapa modal tidak mengalir ke negara-negara miskin adalah bahwa hak milik pribadi seringkali ditegakkan dengan baik. Korupsi biasanya lebih tinggi, revolusi, kudeta, dan pengambil dan pengambilalihan kekayaan sering terjadi, dan pemerintah seringkali kita membayar utang-utangnya. Jadi, meskipun modal lebih bernilai di negara-negara miskin, pihak asing mungkin tidak ingin berinteraksi dengan negara tersebut karena khawatir akan kehilangan dananya. Lebih jauh, lokal investor lokal menghadapi intensif yang sama. Bayangkan bahwa Anda tinggal di negeri miskin dan kita cukup beruntung hingga mempunyai dana untuk diinvestasikan. Sebagai opsi seperti Anda meskipun modal itu kurang bernilai di AS daripada di negara Anda sendiri. Manapun yang benar di antara kedua alasan tersebut tentang yang dihadap negara miskin adalah menemukan cara untuk mengembalikan situasi ini. Jika negara-negara tersebut menawarkan efisiensi produksi dan melindungi hukum yang sama seperti di perekonomian AS. Materi yang terakhir yaitu course. Setelah mengkaji arus modal dan barang serta jasa internasional, kita perluas analisis dengan memperhitungkan harga-harga yang berlaku dalam transaksi ini. Kurs antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Dalam bagian ini, pertama kita kaji apa yang sebenarnya dicerminkan oleh kurs. Kemudian bagaimana kurs itu ditetapkan. Kurs nominal dan real. Para ekonomi membedakan kurs menjadi dua, kurs nominal dan kurs real. Kita akan bahas kedua jenis kurs ini dan bagaimana keduanya saling terkait. Kurs nominal eh, kurs nominal kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang duta negara. Sebagai contoh, jika kurs antara antara dolar AS dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda bisa menukar 1 dolar untuk 120 yen di pasar uang. Orang Jepang yang ingin memiliki yen akan mendapatkan 120 yen untuk setiap dolar yang ia bayar. Ketika orang-orang mengacu pada kurs ini antara kedua negara, mereka biasanya mengartikan sebagai kurs nominal. Kurs real adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Kurs real kadang-kadang disebut length of facts, barang yang diproduksi di banyak negara. Mobil, anggaplah harga mobil Amerika adalah 10.000 dolar dan harga mobil Jepang 2 juta 400 yen.
Untuk membandingkan harga mobil yen, maka harga mobil Amerika adalah 1.200.000 yen dengan membandingkan harga mobil Amerika segitu dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen, kita menyimpulkan bahwa harga mobil Amerika adalah sepengaruh dari harga mobil Jepang. Kurs real dan neraca perdagangan. Sejauh mana pengaruh kurs real terhadap kondisi perekonomian? Untuk menjawab pertanyaan ini, ingatlah bahwa kurs real tidak berbeda dengan harga relatif. Seperti harga relatif hamburger dan pizza menentukan pilihan menu makan siang Anda. Harga relatif barang domestik dan barang luar negeri mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Pertama, anggaplah kurs real rendah. Dalam hal ini, karena barang-barang domestik relatif lebih murah, penduduk domestik hanya akan membeli sedikit barang impor. Mereka akan membeli Ford bukan Toyota, meminum Coors bukan Heineken, dan berlibur ke Florida bukan ke Italia. Untuk antara yang sama, orang-orang asing akan membeli beraneka macam produksi kita. Akibat dari kedua tindakan ini, jumlah ekspor neto akan meningkat. Hal terjadi akan kursus tinggi karena barang-barang domestik relatif lebih mahal terhadap barang-barang luar negeri. Faktor-faktor penentu kurs real. Sekarang kita memiliki seluruh komponen yang dibutuhkan untuk membangun model yang menjelaskan faktor-faktor apakah yang menentukan kurs real. Seperti biasa, kita menghitungkan ekspor neto dan kurs real yang baru saja kita bahas dengan model neraca perdagangan yang kita kembangkan sebelumnya. Dalam bab ini, kita bisa menyimpulkan analisis sebagai berikut. Bagaimana kebijakan mempengaruhi kurs real? Kita bisa menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana perubahan-perubahan adalah dalam kebijakan ekonomi mempengaruhi kurs real. Kebijakan fiskal dalam negeri. Apa yang terjadi dengan kurs real jika pemerintah mengurangi tabungan nasional dan meningkat belanja pemerintah atau memotong pajak? Sebagian telah dibahas. Pengurangan dalam tabung ini mengurangi S1 sekaligus NX, namun yaitu penurunan dalam tabungan menyebabkan defisit perdagangan. Perubahan karena menurunkan XX. Perubahan kebijakan tersebut menggeser garis vertikal S ke kiri, mengurangi persediaan dolar yang akan diinvestasikan ke luar negeri. Persediaan dolar yang lebih sedikit ini menyebabkan kurs real equilibrium meningkat dari E. Kebijakan kebijakan fiskal luar negeri. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan kurs real jika pemerintah asing meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak? Perubahan kebijakan fiskal ini akan mengurangi tabungan dunia dan menaikkan tingkat bunga dunia. Kenaikan tingkat bunga dunia akan mengurangi investasi domestik. Kedua, penggeseran dalam permintaan investasi. Pertanyaan, apa yang terjadi dengan kurs real jika pemerintah investasi dalam negeri meningkat? Barangkali karena Kongres menyetujui keringanan pajak investasi. Pada tingkat bunga dunia tertentu, kenaikan pemerintah investasi mendorong investasi yang lebih tinggi lagi.
Selanjutnya, dampak kebijakan perdagangan. Setelah kita memiliki model yang menjelaskan neraca perdagangan dan kurs real, kita mempunyai alat untuk menjelaskan dampak makroekonomi dalam kebijakan perdagangan. Kebijakan kebijakan perdagangan yang didefinisikan secara luas adalah kebijakan yang direncanakan untuk mempengaruhi secara langsung jumlah barang dan jasa yang diekspor atau diimpor. Biasanya kebijakan perdagangan berbentuk melindungi industri domestik dari persaingan asing baik dengan menerapkan pajak impor, tarif, atau membatasi jumlah barang dan jasa. Sebagai contoh, dari kebijakan perdagangan proteksionis, banyaknya akan yang terjadi jika pemerintah melarang impor mobil asing pada berbagai tingkat kurs real, impor menjadi lebih rendah dan ekspor neto menjadi lebih tinggi. Jadi, schedule ekspor neto bergeser di kanan. Sebagian diperhatikan dengan gambar telah. Dan faktor-faktor penentu kurs nominal. Analisis ini menunjukkan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kurs nominal. Kita tahu di bab 4 bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar yang ingin menyebabkan inflasi adalah mata uang dan mengalami depresiasi. Dengan kata lain, bila menumbuhkan jumlah uang meningkatkan harga barang yang diukur dengan uang. Pertumbuhan itu cenderung meningkat harga mata uang asing yang diukur dalam kurs mata uang domestik. Selanjutnya, inflasi dan kurs nominal. Jika kita perhatikan data kurs dan tingkat bunga dalam berbagai negara, kita dapat segera melihat pentingnya inflasi untuk menjelaskan pertumbuhan kurs nominal. Tingkat harga di Meksiko meningkat sampai 2.300% dari tahun 1983 sampai 1988. Karena inflasi ini, jumlah peso yang bisa dibeli orang dengan dolar AS meningkat dari 144 pada tahun 1943 menjadi 2.281 pada tahun 1988. Selanjutnya, kasus khusus dari paritas daya beli. Hipotesis terkenal dalam ilmu ekonomi yang dibentuk hukum satu harga menyatakan bahwa barang yang sama tidak dapat dijual dengan harga yang berbeda di lokasi yang berbeda pada saat yang sama. Jika sekarang gandum dijual lebih murah di New York dibandingkan di Chicago, maka akan menguntungkan membeli gandum di New York dan menjual di Chicago. Kesempatan untuk menerapkan laba ini akan langsung dimanfaatkan oleh perdagangan arbitrase. Para pedagang arbitrase akan mengambil keuntungan dari peluang itu dan akan meningkat permintaan gandum New York serta meningkatkan penawaran di Chicago. Ini akan mendorong harga New York naik di Chicago turun sehingga menjamin harga kedua pasar. Selanjutnya yaitu Big Mac di seluruh dunia. Dokresim Perintah Daya Beli mengatakan bahwa serta kita melakukan penyesuaian terhadap kurs, kita seharusnya menentukan bahwa
barang-barang dijual dengan harga yang sama di mana-mana. Sebaliknya, dikatakan bahwa kurs antara dua mata uang seharusnya tergantung pada tingkat harga di kedua negara. Untuk melihat sekaligus apa di stream ini bekerja. Sebuah majalah berita internasional mengumpulkan data mengenai harga barang yang dijual di banyak negara. Kesimpulan, Amerika Serikat sebagai perekonomian terbuka besar. Perekonomian yang kita pelajari adalah kecil dalam arti bahwa tingkat bunga ditetapkan oleh pasar uang dunia. Bayangkan misalkan terjadi penurunan dalam tabungan nasional akibat ekspansi fiskal sebagai dalam perekonomian tertutup. Kebijakan ini akan meningkatkan tingkat bunga real dan crowdfund all investasi domestik sebagai dalam perekonomian terbuka kecil. Kebijakan ini juga mengurangi arus modal keluar neto yang menyebabkan defisit perdagangannya dan apresiasi kurs dengan demikian, meskipun tidak sepenuhnya menjelaskan perekonomian seperti Amerika Serikat. Model perekonomian terbuka kecil yang dikaji di sini memberikan jawaban yang mendekati kebenaran tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan di kurs. Baik, Eh, sekian dari materi yang telah saya bacakan. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.